kesimpulan ada beberapa topik yang akan saya tanggapin dan memberikan opini secara pribadi. Sebelumnya tadi Pak Luhut mengatakan ada tim baru namanya perubahan perilaku. Alhamdulillah saya tergabung di relawan tersebut. Jadi saya tahu persis apa yang diagendakan. Insya Allah besok itu agendanya menjadi imun, iman, dan aman. Dan saya berjumpa dengan langsung. Jadi kalau tugas saya sebagai dokter itu adalah keliling ke lapangan langsung Bang Arni. Dan mungkin Bang Dani udah tahu, sering ketemu lewat Zoom. Dari bulan Maret sampai bulan Oktober. Jadi tugas dokter itu selain preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, saya di bagian preventifnya dan edukatif dan promotifnya itu di 17 kota saya sudah keliling membentuk relawan. Yang pertama terkait statement Pak Daniel. Pak Dani tadi, sebenarnya Pak Dani itu secara tersirat saya tuh the point ya. Saya aku ini ada background kesehatannya ya, jadi paham-paham lah pasti ya 3T dan prosedural. Secara nggak langsung, secara tersirat itu Pak Dani mengakui sebenarnya ada kesalahan di bagian sistem. Terus yang kedua, sebenarnya mengakui juga ada komunikasi publik yang harus diperbaiki oleh KSP. Secara nggak langsung oleh Pak Muldoko. Dari sini saya langsung to the point ngomong, mungkin Pak Muldoko itu ingin mengatakan ada isu yang pengcovidan rumah sakit. Cuman pertanyaannya, kenapa itu tidak diutarakan dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, kenapa harus 7 bulan? Dan harus dikatakan dari Jawa Tengah dan dikatakan kayak, oke, kalau ada sebutkan oknumnya. Jangan sampai membuat masyarakat ini menjadi bingung dan menduga-duga. Jadi isu pengcovidan pasien itu saya sudah debat habis-habisan dengan berbagai akun anonim Mbak Dani ya. Jadi tugas saya kalau di sana relawan, saya sudah debat dengan jaring gitu mengenai isu pengcovidan, edukasi bahwa ini ada oknum. Cuman yang terjadi adalah gara-gara statementnya Pak Muldoko itu jadi mengeneralisir. Seolah-olah semua rumah sakit begitu. Itu yang pertama. Jadi mungkin buat KSP ataupun seluruh jajarannya, komunikasi publik itu harus diperbaiki Mas Dani. Gitu ya. Tidak apa-apa ya Mas Dani ya. Kritik kan boleh ya, freedom of speech. Nanti takutnya saya habis ini kritik didoxing lagi. Jadi yang pertama itu terkait juga dari Februari. Sebenarnya kalau komunikasi publik kita lihat saya duduk di kursi ini di tempat yang sama. Jamnya pun saya masih ingat saya ngomong pada itu 11 kurang 10. Saya juga mengatakan ada komunikasi publik yang patut diperbaiki saat itu oleh Kemenkes yang mengatakan sembuh karena pon-pon itu. Terus ya ada yang mengatakan corona nggak akan masuk Indonesia. Itu adalah bukti bahwa ada sesuatu yang salah di sini, komunikasi publik. Dan itu harus diperbaiki, terserah mau didengarkan atau enggak, monggo. Nomor 2 adalah terkait statementnya Bang Zul, hormat, saya salut, jarang banget ada seorang keluarga pasien yang berani langsung mengatakan seperti itu, jadi saya harus applause, ini applause banget dari follower saya semua. Anda langsung berbicara dengan data dan ditanggapi juga oleh RS Ibnusina dan ternyata kesalahannya ada pada input data di Dinkes. Jadi sebenarnya seperti ini. Ini kita tidak perlu menyalahkan ya, karena tadi kalau kita lihat itu menyalahkan semua. Ini udah 7 bulan, mau Oktober. Kalau kita menyalahkan, nggak ada endingnya. Sistem yang harus diperbaiki mungkin buat Mas Dani bisa disampaikan ke teman-teman adalah big data Mas. Tadi RS Ibnusina mengatakan sendiri kalau nggak salah, saya input lewat grup WA, dimasukkan Excel. Halo ini COVID. Buat dibuat sebuah sistem nasional yang kalau input langsung real time. Sudah bulan ke-7, datanya nggak bisa real time. Ini kan jadi masalah, data yang tidak bisa real time, itu akan menjadi prosedur perbedaan data antara Dinkes setempat dengan provinsi dan dengan pusat. Dan itu diakui juga loh oleh Prof. Wiku. Pada waktu itu saya kalau salah 4 hari lalu Prof. Wiku mengatakan ada, maaf datanya nggak bisa real time, jadi yang Jabar lagi agak meroket, mungkin masukinya segitu, mungkin bisa direvisi Bang. Nah ini permasalahannya ada pada data. Ada pada data, jadi data di sini itu kan harusnya di era COVID seperti ini perbaikan bagi kita semua bahwa ternyata Indonesia belum bisa merapikan data COVID dari nasional database antara Sabang sampai Merauke.
dan melaporkannya lewat grup WA dan Excel. Excel loh Pak, itu Excel loh, input pribadi itu kayak harusnya kan bisa diperbaiki. Rumah sakit itu sudah melakukan sesuai prosedur. Jelas, karena kalau semua rumah sakit tidak melakukan sesuai prosedur dan sampai melanggar, itu sanksinya banyak. Satu, nggak akan dapat klaim jelas. Rugi Pak nombok. Boh, gaji dokternya nggak apa, godong boh. Registrasinya gampang, duitnya langsung ditransfer, bisa dicicil lagi sampai 6 bulan. Saat kedua, tentu ada indikasi hukum kalau tidak sesuai prosedur. Jadi otomatis rumah sakit sudah defend di situ. Nah datanya inilah yang menjadi krusial. Kalau input datanya aja manual dan itu dikejar-kejar oleh waktu, ayo cepet toh ini pasiennya nunggu-nunggu terus. Pasiennya nunggu-nunggu terus, ayo swabnya cepat, swabnya cepat. Mumet Pak yang petugas labnya Pak. Ya, saya orang lapangan soalnya, jadi perbaikan data. Terus yang berikutnya yang saya soroti adalah budaya minta maaf. Itu yang harusnya krisis di sini. Mungkin Bang Arni bingung ya, kok bisa Dokter Tirta statement gitu. Saya di lapangan udah keliling dari Jabodetabek semua ke Bali. Saat H-1 sebelum jaring dijemput Bui, saya sempat ditelepon oleh Pak Gendo dan ditelepon oleh istrinya. Terus ke Surabaya, tahu konfliknya seperti apa di sana. Lalu ke Tuban bersama kawan-kawan ada Dr. Alfian, ke Jogja, semua kotanya, ke Solo, Semarang, nyebrang, diskusi dengan Pak Ganjar lewat DM sampai telepon-teleponan. Lalu sore ke Bandung, rahasia klub sendiri Pak. Jadi sebenarnya itu budaya minta maaf Pak. Itu yang hanya diharapkan pasien. Bok nek salah ngaku sudah. Jangan berbelit-belit, salah, lempar sana, lempar sini. Benar kan Bang Zul ya? Minta maaf itu wajib, tapi proses hukum tetap kita jalankan. Nah maksudnya di sini, jangan, kan sudah jelas rumah sakit sesuai prosedur, terus pasien sesuai prosedur, swab 2 kali negatif. Saya masih ingat dulu, itu buat tanggal berapa ya Mas? Bulan September. Nah 2 kali swab negatif baru bisa keluar. Otomatis ternyata dua-duanya negatif tapi keluar di medsos positif. Rumah nggak dikunjungin ya? Tidak. Nah ini yang menjadi presiden buruk karena COVID-nya dianggap aib. Nah harusnya di sini kalau bisa Dinkes setempat evaluasi. Kok bisa salah input datanya? Kilafkah atau mungkin lagi ngantuk, kurang kopi itu. Nah diklarikanlah dengan pasien. Jangan langsung apa-apa defend dulu gitu. Itu yang menjadi presiden buruk bagi masyarakat. Terus yang berikutnya terkait dengan statementnya adalah solusi. Solusinya saya setuju dengan Bang Daniel dan Pak Nazar. Dr. Nazar ini senior saya, jelas saya langsung hormat adalah rumah sakit bertindak karena adalah regulasi Permenkes. Lalu pasien tidak mendapatkan komunikasi yang seharusnya. Apa sih protokol COVID? Apa sih protokol pemulasaran jenazah? Penolakan jenazah itu sudah terjadi dari April. Kita ingat video ambulan di Banyumas tuh dilempar batu, saya masih ingat dan saya nge-repost itu. Dan sekarang di Oktober masih ada kejadian yang sama. Berarti problemnya adalah bukan nyalain masyarakat, tapi kita balik logikanya. Kenapa masyarakat masih denial sistem kayak seperti ini? Berarti ada yang sesuatu yang aneh. Apakah cara penyampaian komunikasi kita yang salah atau mereka yang nggak tahu? Kenapa masyarakat sampai menuduh mengcovidkan? Itu berarti harus digali. Berarti ada penyampaian yang miss antara Permenkes ya tadi ya Dr. Nazar. Belum tahu probable itu apa, terus kenapa semua yang probable harus dimakan secara pemulasaran. Karena itu sejatinya bukan tugas nakes yang edukasi Pak. Bukan tugas jubir rumah sakit juga. Itu adalah tugas pejabat publik yang bekerja di Kementerian Kesehatan dan tugasnya KSP untuk menyampaikan itu ke masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tapi sejauh ini yang kita dapatkan hanya 3M. Itu faktanya. Karena saya di lapangan seperti itu. Saya ke lapangan edukasi di daerah Cilincing, Nuwun Sewu, di daerah Wonokromo dan Kosambi. Saya edukasi, pakai masker Mas. Saya masih ingat di bulan September, diludahin saya Bang. Serius diludahin. Mana tahu orang-orang di sini atau yang di lapangan duduk di atas pejabat diludahin seperti diludahin, diginiin saya. Pak dokter, saya tuh udah tahu cara pakai masker, tapi saya nggak dapat makan. Gimana saya mau beli masker, saya nggak dapat makan, pusing kan saya. Ketika saya ngadu, saya dibilang data dari mana itu? Lah ini data dari mata kepala saya sendiri. Nah terjadi di sini kan berarti ada apa? Denial dari masyarakat. Dan akhirnya masyarakat menyalahkan siapa? Nakes. Karena mereka menganggap nakes itu digaji.
bisa melayani masyarakat. Padahal mereka nggak tahu insentifnya nakes saja ketahan. Rumah sakit merugi dan mereka nggak tahu protokol pemulasaran ini kan dari WHO diturunkan ke Permenkes dan ini. Jadi ada jembatan komunikasi lagi. Jadi nggak perlulah kita saling menyalahkan, saling menahan diri dan yang paling penting ini statement dari kawan-kawan saya dokter, ayo sesama pejabat yang di atas tahan diri untuk mengeluarkan statement yang kita tahu ini mempotensi untuk mengeluarkan perdebatan. Jadi Pak Muldoko kan jujur kepala staf KSP ya, ketika mengeluarkan isu meng-covidkan walaupun ada komanya, beliau harusnya tahu ini akan mengeluarkan spekulasi. Harusnya ketika ada aduan, alurnya adalah aduan kritik saran ini juga belum jelas. Jadi kan tadi Mas Dhani mengatakan kalau ada yang salah ayo diadukan. Aduannya juga harus jelas, di-share di medsos. Kalau kamu ada isu rumah sakit kayak Bang Zul, adunya kemana, terus prosesnya gimana, ininya gimana. Enggak perlu ada drama di medsos. Capek drama di medsos Pak, karena yang diserang pasti nakes dan akun ID Pak. Saya tuh lihat sendiri loh, ID Jakpus itu isinya sampai hujatan semua Pak. Yang capek itu akun ID. Jadi kalau bisa, kalau memang edukasinya bagus, alur komunikasinya juga pengaduannya tentang kritik dan saran itu diperbaiki. Jadi kembali lagi, kalau pertanyaannya, benarkah semua pasien meninggal di COVID kan? Jawabannya enggak benar. Saya bisa jawab, karena dijawab semua. Tetapi kalau ada oknum, itu harus penting, dicari siapa oknumnya, rumah sakit mana, dinkes mana, orangnya siapa, sebutkan di media. Termasuk oknum yang saya Oh dapatkan. harus diupload feed, saya bantu upload feed nanti. Jadi kasih. biar dinkes ngerti sendiri bahwa perlunya budaya minta maaf dan mengakui salahnya di mana. Jangan pasien yang ditekan dan jangan nakes yang menanggung itu semua. Karena nakes dan rakyat itu sama statusnya, berjuang demi negara. Dan saya tertarik lagi buat komentar rapid mahal. Dari Maret dokter ID itu sudah tidak merekomendasikan rapid. Dan saya masih ingat yang ngomong dokter Erlina Burhan dan saya di meja sebelahan. Karena rapid serologi itu bagusnya sebagai screening, bukan sebagai administrasi. Bapak-bapak di sini dan ibu yang menonton di sini, kalau kita dapat surat rapid ya, rapid test itu ada tulisannya, Anda dinyatakan non reaktif, Anda dinyatakan bebas COVID selama 14 hari. Surat sakti itu. Jadi kalau saya dapat surat itu, wow, saya kemana-mana, mau kemana-mana bebas Pak. Pertanyaannya, wong jelas-jelas itu screening, kok bisa dijadiin surat sakti? Logikanya sudah tahu bahwa swab PCR itu lama, itu problem di Pekanbaru tadi. Karena swabnya lama, lab PCR-nya lama, maka terjadi kepending, delay sistem, datanya delay, berantakan semua. Berarti harusnya yang diperbaiki mana? Swabnya diperbanyak. Nah kenapa enggak dari awal swabnya diperbanyak? Maka usulnya adalah 3T yang dikatakan Pak Luhut tadi, test, tracing, treatment. Itu harus diperjelas yang di test tracingnya. Kita fokus di treatmentnya karena test tracingnya diperketat. Jadi makanya apresiasi juga harga 900.000 turun sekarang swab dan sekarang rapid kalau nggak salah harganya 95.000. Dan tapi ini harus diaudit. Kok bisa di awal 600 sekarang menjadi 95. Jadi akan ada panitia harusnya yang audit. Terakhir kesimpulan. Jadi dari sini COVID itu baru. Semua pasti akan kaget. Jadi kita nggak bisa menyalahkan kayak A salah, B salah, semua kaget. Tapi kesimpulannya adalah semua pihak harus berhati-hati untuk mengeluarkan statement. Terutama kalau statement itu berdasarkan katanya dan tidak ada kejelasan ini siapa. Kalau memang ada yang salah, saya tahu baca suratnya Persi, kalau nggak salah Pak Nazar nanti bisa diperkuat ya. Surat dari Persi menyatakan ini Bang, saya ingat banget. Dan Pak Tonang, Dr. Tonang yang statementnya saya kopas tuh, mengatakan kalau ada oknum, siap kok disanksi. Dan ketiga, kalau pemerintah, ini statementnya Pak Tonang, mau penguburan, kan kalau nggak salah apa-apa meninggal kecelakaan COVID, padahal ditulis meninggal kecelakaan kalau nggak jelas tetap diprobabelkan COVID, kecuali dia terbukti kecelakaan atau terbukti swabnya negatif. Itu kan terkait Permenkes. Oke, kalau memang pemerintah maunya semua datanya ini dinegatifkan, regulasinya diubah, tetapi itu melanggar regulasi WHO. Jadi PR-nya ada di Permenkes dan di kita kan pelaksana ya Bang. Terus yang ketiga, kalau bisa masyarakat ini kan sudah terpecah belah. Disibukkan oleh rakyat kelaparan. Rakyat arus bawah udah mulai kelaparan nih, teriak nih Bang. Kebagi dua konspirasi dan
Ini belum akhirnya ada yang pro nakes, yang ada anti nakes. Di Twitter saya lihat berantem semua, ada yang pro nakes banget, ada yang anggap ini konspirasi banget, di Instagram juga sama. Ini problemnya adalah kita butuh penenang komunikasi. Opo toh probable COVID, apa sih pemulasaran jenazah, dan itu langsung diutarakan. Selain 3M harus imun, iman, aman. Narasi positif, beribadah, olahraga, nutrisi, 3M. Jangan lupa pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan yang terakhir, terkait statement Pak Luhut, saya tertarik itu untuk komen karena barusan di Twitter dan saya membaca data nih Pak Karni, maaf ya, saya agak lama karena nahan-nahan 3 jam saya jadi agak banyak. Barusan, ini mohon, pimpinan DPR RI, 18 anggota terpapar virus corona, Selasa 6 Oktober jam 14.48. 18 anggota terpapar virus corona setelah mengesahkan Omnibus Law. Itu harusnya dibahas juga itu nanti ya di pertemuan selanjutnya. Iya kan, sudah tahu mengesahkan Omnibus Law itu akan potensi menghasilkan demonstrasi, jelas. Sekarang demonstrasi yang dihadapkan sama, Sami, relawan, Tirta siap mati pasti kayak gitu. Karena ujung-ujungnya kalau demo kayak gini saya tahu pasti relawan yang suruh edukasi pendemo. Mumet ya mas, bayangin Tirta suruh, ayo buru-buru tolong jaga jarak, wah saya dikamplengi mas aku mulai mas. Di sisi lain, hari ini masuk pimpinan DPR RI 18 anggota terpapar virus corona setelah Omnibus Law. Padahal gara-gara Omnibus Law harusnya tahu demonstrasi. Terus Pak Luhut tadi mengatakan, saya tertarik banget yang isu lingkungan, karena saya baca berita dari salah satu media terkenal, 35 investor global surati pemerintah RUU Ciptaker rusak lingkungan. Adapun itu semua adalah ASR, Actiam, Aviva, BMO, Boston, Christian Support Church, dan ini ada di media bang. Dan sampai saya chat juga, ada statement dari guru besar UGM, Hukum, ahli hukum UGM Zainal Arifin Mohtar mengungkapkan bahwa RUU Cipta Kerja dibuat dengan proses formil yang bermasalah. Ini yang ngomong ahli hukum UGM. Jadi ada sesuatu yang benar. Urgensinya di mana? Kenapa disahkan di kala pandemi? Itu permasalahan kami para nakes. Belum pilkada. Pilkada emang aman. Emang aman bang, dirajakan. Tapi hajatannya bang, semua orang kalau kampanye pasti buat hajatan dangdutan. Sementara orang buat konser nggak boleh. Sementara dokter berjuang mati-matian, rakyat kelaparan, beli masker nggak bisa. Nih orang dangdutan. Dan kemarin bukti viral banyak loh bang. Setega itu anganku kau tumbangkan. Di Tegal viral. Di Pasuruan viral, di Medan waterboom viral. Kan kontradiktif bang, di Jakarta PKL kalau buka dibungkus bang kursinya, di Bekasi kafe buka, digrebek. Sementara pilkada selalu ada kampanye, kita paham pilkada mungkin tadi dikatakan Pak Luhut, pilkada itu bisa sesuai pelaksanaan di lapangan yang kita minta pembuktian. Apa yang menjamin pilkada tidak menimbulkan klaster baru gara-gara hajatan yang dibuat oleh paslon? Itu doang kalau dari saya bang, pertanyaan dan harus perlu dikritisi mungkin di pertemuan selanjutnya. Baik. Itu aja. Terima kasih Bang Karni, terima kasih Bang Zul, nanti saya upload ya bang. Semoga Dinkes klarifikasi dan jenazah almarhumah bisa dipindah ke tempat pemakaman umum. Itu aja dari saya. Ada pertanyaan satu. Siap bang. Tadi kan dibilang swab itu makan waktu berapa hari. Bahkan prosesnya harus 2 kali baru itu dikonfirm. Betul. Kok Donald Trump bisa 3 hari aja di rumah sakit? Ya, ini Bang Karni, aduh gak sekalian bahas Liverpool dibantai 7-2 nih saya, aduh. Halo Pak Tejo, saya idola nih kalau di Twitter lawan saya bang, ini fans MU bang. Takut juga nih digas sama Mbah. Jadi begini, ini pertanyaannya aduh. Dokter itu, kita bahas dokter ya. Kalau dari setahu saya teman-teman saya lapangan, dokter itu dari rumah sakit adalah sebagai pelaksana. Gold standarnya COVID, ya Pak, jawab Pak Dokter, selain PCR adalah disertai dengan pemeriksaan fisik dan yang mirip ARDS dan disertai X-ray dan pemeriksaan lab. Betul ya? Setuju di sini ya? Nah pemeriksaan swab di Indonesia itu dari bulan Maret sampai sekarang masih ada yang berhari-hari. Loh kok di Amerika Serikat Donald Trump langsung bisa kedetek? Satu,
mungkin swabnya banyak, alatnya banyak, labnya banyak, tenaganya banyak, negara adidaya, duitnya banyak. Lah kita orang mau swab aja harus bayar 900.000 sampai 1,5. Dulu sebelum diatur statement oleh Pak Doni Monardo itu dari 1,5, 2,5 sampai ada yang 3,3 juta. Sekarang bayangin UMR Jakarta aja tuh 4. Saya lupa ya, saya nanti digas buruh nih. Oke lah, let's say harganya segitu. Gimana orang mau ngecek swab kalau misal swabnya mahal. Dan itu yang statement di masyarakat, aduh aku pengen swab, aduh larang bos. Ah ya wes bodo amat. Enggak swab ya tetap ujung-ujungnya mati juga. Akhirnya mereka gas, bodoh amat sama hal itu. Nah ini yang jadi masalah, swab mahal. Bener ya dokter ya? Enggak, ini terbalik. Biasanya beliau yang tanya, ini mohon maaf. Di kampung entah berantah, di mana beliau ini dilahirkan, Ya Bang. sejak awal, pada minggu ketiga, di awal itu, mereka sudah tidak memakai rapid test, antibody rapid test lagi. Tapi bukankah sebenarnya PCR itu juga ada rapidnya, Angkuda Tua? TCM itu juga rapid. Itu hanya 20 menit. Itu saya tadi takut mengomentari lay saya ini. Nanti makin garang ya, perkara harga itu tadi. Di kampung tempat kelahiran Angkuda Tua itu, sejak mereka melakukan TCM, semua yang dites, saya ulang, semua yang dites itu tidak bayar. Malah kira-kira 6-7 minggu yang lalu, gubernurnya malah mengundang. Mari silakan provinsi sekitar yang mau tes di sini gratis. Ini pertanyaan saja. Sekarang giliran Angkuda Tua yang menjawab, kok bisa? Kenapa daerah lain gak bisa? Jangan nanya perkara Donald Trump yang kita tanyakan. Karena itu juga bertanya. Senior backup, terima kasih Dokter Nasar. Jadi sekali selengkapi, daerah kita tuh sebenarnya kan tes tracing treatment. Pak Jokowi ngakuin itu, semua ahli kesehatan ngakuin itu. Dokter pelaksana, rumah sakit melaksanakan. Tracing dan tes itu akan sukses kalau misal harga swab bisa dijangkau. Satu, swab ini PCR, bener ya dok, ada yang rapid TCM juga. Kenapa enggak dari awal tuh loh ya di order gitu loh. Itu kan pernyataan yang harus diaudit suatu saat. Kenapa kok harus rapid serologi? Tapi pada waktu itu sudah dijawab katanya masih baru dan yang tersedia itu doang dan carinya susah. Oke, tapi harusnya ini menjadi masukan bagi kita. Kalau kita mau mengalahkan COVID ini, kita harus bisa ngelacak secepat mungkin OTG-nya berapa dengan cara meningkatkan tes. Dan nanti ketahuan itunya jumlahnya berapa, yang positif kan ditanggung pemerintah ya Pak ya. Betul lah Pak, nah, positif tanggung pemerintah, yang negatif beraktivitas. Jadi warga tenang, semua nyaman. Seperti yang terjadi di Sumatera Barat dan Surabaya. Itu Pak. Tadi saya jawab, kampung saya itu, saya kira juga kampungnya dokter juga itu. Dari zaman dulu itu udah hebat. Kenapa hebat? Mereka bekerja dengan hati, bukan formil kerjanya. Itulah yang dikatakan oleh ketua lab-nya itu, Andani, Dr. Andani itu, kami bekerja 24 jam satu hari dengan hati. Saya tidak mau angkat-angkat orang kampungnya Angkuda Tua, tapi itu jawabannya benar. Semua kerja dengan hati. Dan tidak ada orang yang berhasil tanpa bekerja dengan hati.